Lantas akankah dugaan pencemaran nama baik ini akan bergulir di meja hukum dan bagaimana respon dari PDI Perjuangan? Kita akan membahas mengenai hal ini dengan 3 narasumber yang sudah hadir pada pagi hari ini. Dari kanan saya, Bang Ruhut Sitompul, politisi PDIP. Selamat pagi ya Bang. Pagi Bang. Sehat ya, Alhamdulillah ya. Sehat. Kemudian juga ada Bang Muda Saleh, Direktur Eksekutif Lingkar Pemuda Indonesia dan juga pelapor. Selamat pagi Bang, dan juga yang paling ujung nanti Bang Heri Firmansyah, ahli hukum pidana Universitas Tarumanegara. Saya mau ke pelapor dulu deh Bang, kan ini kemarin juga sudah sempat ditolak oleh Barreskrim Polri ya, kabarnya kurang bukti ya. Nah ini sejauh ini poin-poin laporannya apa saja, terus progresnya sejauh ini seperti apa? Sebenarnya bukan ditolak ya, tapi memang tim dari SPK mengarahkan kita untuk diarahkan ke cyber karena berhubungan dengan konten video atau visual ataupun media gitu. Terkait data-data sebetulnya kita sudah kelengkapannya sudah ada semuanya gitu loh. Karena kan kalau kita melapor tidak ada kelengkapan data juga kita buat apa gitu kan melaporkan karena kita udah prepare semuanya gitu. Nah, ini kan yang harus kita jelaskan kepada masyarakat bahwa bagaimana sebagai warga negara kita memiliki hak untuk melakukan pelaporan terhadap apa yang kita lihat. Jika janggal ya kita melakukan pelaporan. Tinggal tergantung bagaimana nanti penyidik di Barreskrim. Ya. Saya pikir sejauh ini seperti itu. Dalam gini, Bang Muda pasti paham, kita juga paham, ini tahun politik ya Bang ya. Iya. Ketika pelaporan pasti akan menimbulkan banyak respon gitu. Yes. Nah ketika sekarang, kenapa Anda merasa ini harus dilaporkan begitu loh? Dan dalam bagian mana ketika pencemaran nama baik dan juga penghasutan yang Anda maksud gitu? Dan konteksnya Anda mewakili siapa nih? Yeah. Kita Lingkar Pemuda Indonesia ini adalah lembaga kajian ya yang akan membantu pemerintahan ke depannya. Kita memberikan masukan-masukan ya sebagai generasi muda ya. Konteksnya yang kami lihat adalah di mana Adian ini kan kawan lama sebetulnya. Jadi ada edukasi politik lah yang harus kita coba jelaskan, kita dudukan bersama bahwa pernyataan saudara Adian Apitupulu menjelaskan bahwa memang konteksnya dia tidak menyebutkan nama gitu, tapi dalam struktur dalam kondisi pembicaraan saat itu memang sedang membahas soal Jokowi gitu kan, kontestasi politik ataupun masalah MK gitu ya Bang ya. Di mana Adian menyatakan bahwa ada yang, kalau saya coba mau ngikutin dia, ada yang minta direkomendasikan jadi gubernur, kita berikan. Ada yang minta rekomendasi jadi presiden, kita berikan. Sampai kepada anak dan wali kota atau menantu gitu ya. Yang kedua soal Hasto, kalau maksud saya gini, soal Adian. Kalau misalkan tapi tidak ada kata penghasutan di situ Bang? Kalau mungkin ditangkap dari masyarakat? Di bagian Adian tidak ada kata penghasutan. Namun di bagian mana? Kalaupun memang ada bukti gitu loh, otentik yang menjelaskan bahwa adanya hal-hal yang sifatnya meminta, kita bisa tunjukkan ke publik. Jadi jangan samar-samar bahasanya gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua soal Mas Hasto adalah, Hasto ini kawan lama juga. Jadi ada yang harus diluruskan sama Mas Hasto. Mas Hasto menyebutkan dalam sebuah podcast bersama Akbar Faisal dengan kata-kata bahwa jadi ada intervensi terhadap keputusan MK yang itu berasal dari sekitar istana. Representatif istana, kita publik tahu bicara soal istana representatifnya adalah presiden. Walaupun tidak menunjuk Bapak Presiden Joko Widodo. Exactly, tepat sekali. Itu kan, jadi memang itu yang pertama. Yang kedua, Mas Hasto juga menjelaskan bahwa dia melakukan komunikasi dengan Mas Pratikno. Mas Pratikno menangis. Ketika ditanya sama Akbar Faisal, menangis dari mana? Kita berhubungan dengan WhatsApp. Jadi how to be explained? Bagaimana cara menjelaskan dia menangis sementara hubungannya hanya melalui WhatsApp? Dua poin itu kita tanggapi dulu dari politisi PDIP yang menaungi 2 kader Anda, salah satunya Sekjen bahkan di situ. Yang tadi ada tudingan, ada dugaan di situ. Kita pertama harus hormati kepolisian sebagai Kamtibmas. Tadi sahabat saya sudah melaporkan dan banyak ribuan laporan. Mereka harus terima. Harus terima.
kita harus hormati kepolisian. Tapi nanti mau dilanjutkan, tanyakanlah kepada rumput yang bergoyang. Kenapa saya mengatakan demikian? Saya orang hukum, legal standing. Ini kan pidana ceritanya. Kalau memang Pak Jokowi kasih kuasa, Pak Pratikno kasih kuasa, atau siapa lain ceritanya. Harus ada kuasa dulu, Bang. Harus. Kita negara hukum. Jangan sekali-sekali, saya ini orang besar di era Orde Baru. Ya, masuk ke reformasi. Kenapa kita masuk ke reformasi? Mari sama-sama, itulah kemarin juga apa yang dikatakan Bu Mega, terlepas tanggapan yang pro dan kontra, ada yang sampai mengatakan wah ini sih wejangan kebudayaan, tapi kita memang harus mempunyai kebudayaan kita, pegang kebudayaan kita. Ruhut, yang tapi... saya mau bilang begini, Mbak, ya, yang saya mau bilang, ya, kejadian sekarang ini, ya, ini adik saya, kami sering bareng satu tim, Lingkar sebagai lembaga pengkajian, kalau memang mau objektif, Usman dilaporkan juga, nggak sebut nama juga kok, atau biar makin mantap lingkaran ini. Ada apa? Baik sekali pengantar tadi, pembawa acara. Kita ini tahun politik, sudahlah. Hati boleh panas, kepala tetap dingin. Mari riang gembira kita ikuti pilpres ini, ya. Begitu juga legislatif ini nanti. Ada apa kalau misalnya tadi Bang Ruhut menyampaikan ini ada apa? Kalau Bang Ruhut sendiri boleh menduga-duga nggak? Ada apa sih gitu, Bang? Sampai ada laporan begitu. Udah tahu tadi kami udah bisik-bisik. Rupanya di tim yang sana ya ngerti lah. Ya sebagai pribadi, ya bukan sebagai lingkarnya. Jadi kita udah ngerti lah. Saya dulu bareng waktu sama Pak Wiranto kita, Bos, ya. Sama. Jadi kita udah kan tahu kan Pak Wiranto di sana. Kan gitu, Bos. Bang, tapi maksudnya jadi gimana? Maksudnya gimana, Bang? Iya, jadi maksud saya udahlah kalau ada gitu-gitu ya nggak usahlah kita biar aja. Tapi hak warga negara loh melaporkan, dan polisi pasti menerima. Kita hormati. Tapi tidak ada pelaporan balik dari PDI Perjuangan. Ini dua kadernya begitu yang diduga. Enggak kan dalam pidana kan mereka melaporkan kan kita menunggu aja. Kita menunggu. Tapi ini sudah bergulir juga jadinya di masyarakat. Dugaan-dugaan itu akhirnya menjadi perbincangan di masyarakat. Aduh, Mbak, kalau dugaan sekarang baliho dibuang, ini dibuang. Tahun politik. Semua ini udah dugaan makin seru. Isunya kan jadi liar, Bang, kalau misalnya begitu. Gitu. Nah, saya ke Bang Muda lagi. Bang Muda, sebenarnya dasar pelaporan tadi kan memang sudah ada gitu. Nah, dalam konteks ini tadi Bang Ruhut juga menyampaikan, ini tahun politik gitu. Nah, ini langsung tanya aja ya. Gitu. Ada arahan, ada kuasa, ada siapa? Iya, gitu. ada nuansa politiknya nggak di sini? Kalau saya melihat begini, sebagai warga negara yang pertama melihat ini penting sekali, ini rahasia sebetulnya. Jarang-jarang saya bicarakan depan publik. Ini cuma buat kita berlima doang nih ya. Karena sahabat 1, 2, 3, 4. Rahasia kita buka rahasianya pagi ini. Buat berlima aja nih, jatuh ke tangan publik. Berlima dan jutaan yang nonton. Aduh, lupa saya lagi bicara di TV ini. Aduh. Apa rahasianya, Bang? Jadi begini, Mas. Mas Hasto menyatakan bahwa ada penyebutan mahkamah keluarga. Terus Mas Pratikno menangis. Saya melihat ada unsur bukan dugaan. Jadi melihat ada seperti coba ingin memberikan satu, kalau bahasa kasarnya penghasutan ya. Penghasutan itu dalam artian itu ingin memecah konsentrasi publik terhadap pandangannya kepada istana. Gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, dan ini sudah dirancang sejak lama, gitu loh. Masalah dirancang sejak lama, kok Anda bisa mengatakan hal itu? Mas Hasto bilang seperti itu di podcast. Yang ketiga, ini yang paling bahaya. Ini buat kita berlima aja nih. Kata-kata ini disebutkan jelang saat Indonesia sedang mempersiapkan kemenangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming pada Pilpres 2024 mendatang. Yang pertama, di saat Indonesia sedang mempersiapkan kemenangan demokrasi yang melalui proses yang berjalan prosesnya dengan baik dan benar gitu kan. Yang terakhir adalah harapan saya seorang politisi yang sudah puluhan tahun malang melintang seharusnya bisa menjaga redaksional ketika seorang
host memancing, apakah dampaknya seperti apa impactnya, baik maupun personal ataupun ke partai. Jadi edukasi politik ini satu sisi lain selain laporan adalah edukasi politik yang saya sampaikan ke publik. Jadi bahwa kita harus menjaga redaksional yang kita sampaikan ke publik agar tidak terjadi konflik, tidak timbul masalah. Sama halnya saya mengambil analogika. Oke, analoginya boleh nanti nggak Bang Muda? Mohon maaf siap. saya harus potong nih karena kita harus break dulu. Oke, Masuk siap. nanti ke Mas Heri ya, kita Siap. bicara soal ranah pidananya. Kami akan kembali sesaat lagi.